tamu kehormatan kita. Mari Bapak gabung bersama kami. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita tentang politik Indonesia menjelang pemilihan presiden 2024. Mohon maaf, acaranya sudah kami mulai. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada tempat dan kesempatan ini saya atas nama panitia mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi kita semua. Kepada para tamu undangan, termasuk dengan tamu kita yang Bapak Haji Ansor, terima kasih banyak bersedia memenuhi undangan kami pada malam hari. Ini ada permohonan maaf jikalau dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dari proses awal hingga pada puncak acara ini terdapat kekurangan di sana sini. Saya selaku panitia dan seluruh jajarannya ada mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Penutup dari laporan saya bahwa acara puncak atau pamungkas daripada kegiatan malam hari. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Haji Mustafa Abdurrahman, MP, selaku Ketua Kerukunan Marga Lamhala Kamala Kupang. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuhillu biha uqdati wa tufarriju biha kurbati. Yang saya hormati para orang tua sesepuh, Pak Haji, pimpinan yang lainnya yang sempat hadir, dan teristimewa Bapak Haji Muhammad Ansor Orang yang memberikan perhatian secara khusus kepada Kamala, terutama sejak saya bersama rekan-rekan yang lainnya dikukuhkan, dipercayakan menjadi pengurus Kamala dalam prodi ini. Sejak dari awalnya saya lihat beliau menaruh perhatian penuh dan memberi dukungan seikhlas-ikhlasnya sampai dengan saat ini. Sendiri pada kita semua keluarga besar Lamhala Kupang, bahwa Kamala bergerak tidak hanya mendapat dukungan internal di kalangan kita sendiri, tetapi juga lahir datang dari para simpatisan, dan sesuai dengan kaidah organisasi kita, mereka yang menaruh simpati memberi dukungan positif atas pelaksanaan luar biasa yang menjadi wewenang daripada musyawarah umum atau musyawarah besar Kamala nanti. Yang saya hormati para pengurus yang lainnya, alhamdulillah pada hari ini kita dihadiri pula oleh salah satu anggota DPRD Provinsi NTT, salah satunya lagi anggota DPRD Provinsi NTT, Bapak Saiful Sengaji, dihadiri oleh dua orang tokoh politik, dan masih banyak calon-calon DPR yang lainnya juga hadir pada kesempatan ini. Maka perayaan Hari Ulang Tahun Kamala dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kami akan menggelarkan kegiatan besar berupa dialog budaya politik antar semua paguyuban yang ada di Kota Kupang ini. Dan untuk khusus acara ini, ia dibawahi oleh koordinator kita, ketua bidangnya adalah Bapak Saiful Sengaji yang membindangi ini. Insya Allah kita bisa didukung oleh Bapak Haji Muhammad Ansor Orang, supaya kita ejawantahkan bagaimana budaya politik NTT dalam mempersatukan semua paguyuban yang ada di Kota Kupang ini, supaya politik yang diisu-isukan sebagai politik terpanas tahun ini, pemilu yang terpanas tahun ini bagi Kupang, karena dihadiri oleh paguyuban dengan latar belakang budaya yang masing-masing, insya Allah kita berikan pencerahan buat Kota Kupang ini dengan warna khas Kamala, dengan segala konco-konconya di lingkungan sosial budaya kita. Saya ingin mengingatkan untuk kita semuanya
supaya di dalam kerukunan kita ini jangan sampai ada yang terputus silaturahimnya. Jangan sampai ada yang retak silaturahimnya. Bila mana ada momennya halal bihalal. Tidak akan banyak memberikan manfaat bagi kita semua hadir di tempat ini untuk berhalal bihalal, manakala tidak ada niat dalam hati kita keluar dari arena acara ini masih membawa dendam, kesumat atau terputusnya hubungan kekeluargaan di antara kita. Tidak boleh. Saya ingatkan untuk diri saya, keluarga saya, dan semua keluarga besar ini, sebelum tinggalkan tempat ini, tanamkan niat ikhlasmu untuk berbaik dengan siapapun juga manusia itu, dalam kemala maupun di luar kemala. Diskusinya ringan-ringan saja. Ana ar-Rahman wa hadihir rahim. Sakatulah hasma min ismi. Faman fasalha fasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Ketika Rasulullah membacakan hadis qudsi ini, ana ar-Rahman wa hadihir rahim, ketika mengucapkan kalimat wa hadihir rahim, disilangkan kedua tangannya menunjukkan silaturahim. Silaturahim itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Faman fasalaha, barang siapa yang menghubungkan silaturahmi dengan sesama saudaranya, fasaltu, aku Allah menyatakan membangun hubungan baik dengan orang itu. Wa man qata'aha, dan siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, kata Allah, aku Allah menyatakan putus hubungan dengan orang itu. Pertanyaan bagi kita sekalian, kalau yang disembah menyatakan putus hubungan dengan yang menyembah, untuk apa lagi kita sholat setiap hari? Untuk apa lagi kita ucapkan assalamualaikum di sana sini, sementara kita juga gemar untuk memutuskan hubungan silaturahim? Tidak boleh hal yang begini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, rahmat Allah tidak bakal turun di dalam suatu perkampungan, perkumpulan, persahabatan, pergaulan, manakala di dalam kerukunan kita ini masih ada terdapat orang-orang yang suka menebarkan pemutusan hubungan silaturahim. Rahmat Allah tidak bakal turun untuk kita. Untuk itu, wujud nyatanya, mari kita saling memaafkan dan saling menyatukan persahabatan kita dengan setiap kali bertemu, jangan lupa bersalam-salaman dengan berjabatan tangan. Taqiyan. Tidaklah dua orang muslim itu berkumpul, tidaklah dua orang kemala, warga kemala itu berkumpul bertemu, fayatasafahat, kemudian berjabatan tangan satu sama yang lainnya, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, maka dua orang itu dosa yang pernah terjadi di antara keduanya langsung dihapus bersih oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya meninggalkan tempat pertemuannya. Harapan saya, Bapak kami orang kaya, kita tinggalkan tempat kita dalam keadaan sudah saling memaafkan. Ada satu hal yang kita perlu sadari bersama, kalau umpama saja hatinya tidak mau seperti itu, ikhlaskan saja, karena itulah kemuliaan dan siap menerima maaf itu. Jangan sampai kita hindari dalam urusan ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya atas nama pribadi dan Ketua Umum ini tanggung jawab gue sebagai Ketua Umum Kemala. Kalau ada peluang, ada jalan kebaikan untuk saling menjodohkan di antara sesama anak-anak kita, kenapa tidak? Jadi ini menjadi tugas kita menghandai. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kerukunan Marga Lamhala Kemala Kupang yang telah memberikan sambutan yang begitu menggugah perasaan kita bahwa pentingnya menjaga silaturahmi. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara Hikmah Halal Bil Halal yang dibawakan oleh Ustadz Arafiq Said. Kepada Ustadz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة صدق وحق، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang terhormat Abah Ketua Dewan Pengurus Kerukunan Marga Lamahala, Abah Dr. Mustafa Abdurrahman. Yang kami hormati Abah Sekretaris Umum Kemala Kupang, Abah Abbas Kasim, para orang tua, sesepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yang kami ta'zimi, hadirin wal hadirah yang berbahagia, dan tak lupa pula yang saya cintai adik-adik, teman-teman dari IPMAL, Ikatan Pemuda Pelajar dari Lamahala yang saya cintai. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan jujur, saya rada-rada grogi. Betul, kita ini sering ceramah di masjid-masjid, Pak. Sering berkhutbah dari masjid ke masjid. Tapi ketika kita ceramah, ketika kita khutbah, jemaah kita ini kita tidak kenal. Tapi kalau ceramah seperti ini mayoritas orang-orang di hadapan kita ini saya kenal. Dan orang-orang Lamahala ini orang-orang luar biasa, Pak. Akhirnya saya sedikit-sedikit grogi ini. Apalagi tadi saya melihat sambutan dari Abah Dr. Mustafa Abdurrahman, dalam hati saya, Abah jangan lama-lama, Abah. Ini saya kehabisan materi, nanti mau sampaikan apa ini? Firman-firman udah dibacakan, hadis-hadis udah dilantunkan. Nah terus saya mau baca apa nanti? Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agak gugup ya. Di sini juga ada Al-Mukarram, Abah Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abah Muhammad Wongso. Masya Allah, grogi saya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya sedikit grogi, maka izinkan saya menyampaikan cuma satu hadis saja. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku amalan yang manakala amalan itu aku kerjakan bisa menghantarkanku ke surga. Wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama. Yang kedua, wa tusilur rahimah. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekutukan Dia. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah menyambung tali silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan kepada kita antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejajar dengan silaturahmi. Karena di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu yang saya cintai, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus baik. Begitu juga hubungan kita terhadap manusia juga harus baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di dalam bulan suci Ramadan kita memintal kebaikan-kebaikan. Salat kita jaga, puasa kita jaga, Al-Quran kita baca. Jangan sampai selepas Ramadan pintalan-pintalan kebaikan itu kita hancurkan kembali. Para alim ulama kita menyampaikan, Bapak Ibu yang saya cintai, kun rabbaniyun wala takun ramadhaniyun. Jadikan diri kamu itu adalah hamba Allah, bukan hambanya Ramadan. Bapak Ibu tahu hambanya Ramadan? Hambanya Ramadan itu mau sholat ketika Ramadan, mau ke masjid ketika Ramadan, mau baca Al-Quran ketika Ramadan. Ketika Ramadan itu pergi juga dia dari masjid. Ketika Ramadan itu pergi dia juga dari Al-Quranul Karim. Ini namanya hamba Ramadan. Berbeda dengan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih ada, maka selama itu juga dia tetap masih beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah tidak pernah bersilaturahmi, jangan berharap orang lamahala bisa bersama. Bapak Ibu yang saya cintai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan itu ada kalau kita sering bertegur sapa. Jami'an wa qulubuhum syattah. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan sindiran kepada orang-orang Yahudi. Jamaah sebenarnya mereka itu bercerai-berai, dan itu jangan sampai ada pada keluarga besar Lamahala Jaya. Untuk keluarga besar Lamahala, dan saya sampaikan mohon maaf manakala dalam kehidupan saya mungkin ada keluarga dari Lamahala yang saya sakitin karena Abah dokter mengetahui ini maksud saya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengar ceramah hikmah halal bil halal yang dibawakan oleh Ustadz Arafiq Saif, yang insya Allah kita semua dapat mengambil hikmahnya untuk dijadikan sebagai panduan bagi kehidupan kita untuk selanjutnya. Pembacaan doa kepada Bapak Usman Guhir, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan halal bihalal keluarga besar Kamala Kupang pada malam hari ini diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa an ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa zakatina wa sadaqatina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qatayana anta waliyuna waghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Wa ja'alna ya Allah minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Wa adkhilna fi jumarati ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin kepada seluruh Bapak, Ibu, Kakang Aryo Hangkae. Pada malam hari ini kita bisa bersaling-saliman, bermaaf-maafan untuk mengeratkan silaturahmi persaudaraan kita. Halal bil halal, memohon maaf atas sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.